Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di Masa Dinasti Mamluk. Nah, dalam perkembangan di bidang politik. Dalam sejarah politik Islam, pemerintahan dinasti ini berpikir oligarki militer, yang artinya sesuatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh kelompok kecil atau masyarakat. Proses terbentuknya dinasti Mamluk, kata Mamluk adalah bentuk mufrad yang artinya mamalik atau budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan penguasa pemerintah. Seorang Mamaluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan dari budak atau hamba sahaya. Sebagaimana Mamluk berasal dari Mesir, yaitu golongan budak yang dimiliki para sultan dan amir pada masa Kesultanan Bani Ayub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah ini berasal dari Asia Kecil, Persia, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri dari suku-suku bangsa Turki, Rusia, Kurdi, Syirkus, dan bagian kecil dari Eropa. Pada masa abad ke-13 Masehi mengalami perpecahan di bidang politik. Muncullah dinasti Islam, yaitu dinasti Mamluk, sebuah dinasti yang didirikan oleh kaum Turki. Dinasti ini terdiri dari dua kelompok, yaitu India yang didirikan oleh Budin Abiyah pada tahun 1206 hingga 1920, dan di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517. Namun, dinasti Mamluk yang lebih terkenal adalah yang berada di Mesir. Ada dua golongan budak Turki yang mendirikan dan menggolongkan pemerintahan ini, di mana dinasti ini yaitu Mamluk Bahri pada tahun 1250 hingga tahun 1350, dan Mamluk Burzi yaitu pada tahun 1382 hingga 1517. Nah, itulah sedikit penjabaran tentang dinasti Mamluk. Nah, langsung saja kita lanjutkan kemajuan dinasti Mamluk, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama di bidang militer, yang kedua di bidang pemerintahan, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang ilmu pengetahuan, yang kelima di bidang seni dan budaya. Nah, sekarang kita jelaskan ya di bidang yang pertama, yaitu bidang militer, di mana pemerintahan dinasti itu dilantik dan pengaruhnya dalam kemiliteran. Para Mamluk yang didirikan harus dengan tujuan untuk menjadikan pasukan, pendukung, kebijaksanaan, kepemimpinan, ketua negara, atau kesultanan yang diangkat antara pemimpin yang paling terbaik, di mana berprestasi dan berkemampuan untuk menghimpun kekuatan, walaupun mereka adalah pendatang dari Mesir. Sekarang kita masuki yang kedua, yaitu di bidang pemerintahan, di mana dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol atau di Antal Jaud menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Kenapa? Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dan kerajaan Islam lainnya, Baibar, keturunan Bani Abbas, berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol kaum Al-Mutakasir sebagai khalifah. Dengan demikian, Abbasiyah setelah dihancurkan oleh tentara
Halubus di Baghdad berhasil dipertahankan oleh Daulah dengan Khairah. Sementara itu, kekuasaan yang dapat mengancam Bani Abbas akan dilumpuhkan. Nah, sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu di bidang ekonomi, di mana dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan juga India. Lalu berdagang yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah, runtuhnya Baghdad menjadi kota Khairah sebagai perdagangan antara Asia dan juga Eropa. Dan yang jadi lebih penting, Khairah menghubungkan jalur Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan dan transportasi dan juga komunikasi antara kota baik laut maupun daratan. Nah, di bidang ekonomi ini, Mamluk sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Nah, yang sekarang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian para ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dan serangan tentara Mongol. Karena itu ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah, atas nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, ilmu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Sekarang masuk yang kelima, yaitu bidang seni dan budaya. Pada masa dinasti Mamluk, Bahri memberikan cara tersendiri bagi para perkembangan arsitek setiap para sultan. Kondisi perkembangan arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Perkembangan arsitektur itu dikekang oleh datangnya beberapa insinyur yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kejaran tentara Mongol. Kedatangan arsitek tersebut membawa Mesir mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat. Dengan prestasi-prestasi itu sendiri seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam. Runtuhnya dinasti Mamluk. Dinasti ini berakhir disebabkan lemahnya pemerintahan sehingga kepemimpinan Mamluk Burji pada dasarnya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mengatur pemerintahan kecuali militer. Pernyataan ini menunjukkan situasi kelemahan yang dialami dinasti ini mengimpor barang-barang India. Akibatnya barang rempah-rempah jadi mahal. Apalagi komunisi ini dimonopoli oleh sultan. Kemudian banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak meyakini pengetahuan kebiasaan hidup berpoya-poya dan hidup mewah menyebabkan harga pajak melambung tinggi sehingga menyengsarakan puluhan rakyat dan membuat mereka putus asa dan kurang kepercayaan terhadap sultan. Hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan Utsmani untuk merebut wilayah Mesir. Hingga pada tahun 1917, kerajaan Utsmani berhasil merebut wilayah Mesir dari dinasti Mamluk. Dan berakhirlah dinasti ini meninggalkan bangunan yang utuh hingga saat ini. Demikianlah hasil presentasi kami. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.